Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membuat podcast tentang ekstraksi cair-cair. Dengan anggota kelompok kami ada Filza Rifa Utami, Fitriani Novianti, dan saya sendiri Galih Prakoso. Untuk yang pertama itu, ini langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama adalah pendahuluan. Karena yang akan dibahas pada hari ini adalah tentang ekstraksi cair-cair. Pertama kita bahas tentang pendahuluannya itu. Ekstraksi itu apa sih, Saudara Fitri Noviani? Oke, jadi ekstraksi itu merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Nah, proses ekstraksi ini tuh dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Nah, setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Nah, ekstraksi awal sulit dipisahkan melalui teknik pemisahan tunggal untuk mengisolasi senyawa tunggal. Oleh karena itu, ekstrak awal perlu dipisahkan ke dalam fraksi yang memiliki polaritas dan ukuran molekul yang sama nih. Oh, berarti untuk ekstraksi itu sendiri adalah buat memisahkan sesuai dengan kepolarannya ya. Dan untuk definisi dari ekstraksi cair-cair itu sendiri bisa dijelaskan lebih lanjut untuk Saudara Fitri? Oke, jadi definisi dari ekstraksi cair-cair itu sendiri tuh ekstraksi cair-cair juga dikenal sebagai ekstraksi pelarut. Adalah metode pemisahan komponen dari campuran cair dengan memanfaatkan perbedaan kelarutan antara zat terlarut dan pelarut. Nah, proses ini melibatkan dua pelarut nih yang tidak saling bercampur, di mana satu pelarut berfungsi sebagai diluen dan yang lainnya sebagai pelarut. Ekstraksi cair-cair atau yang dikenal dengan ekstraksi solvent merupakan proses pemisahan fase cair yang memanfaatkan perbedaan kelarutan zat terlarut yang akan dipisahkan antara asal dan pelarut pengekstrat dan melibatkan ekstraksi analit dari fase air ke dalam pelarut organik yang bersifat nonpolar atau agak polar. Oh, jadi ekstraksi cair-cair itu bisa kita kenal juga dengan nama lain seperti ekstraksi solvent ya. Kira-kira dari ekstraksi cair-cair ini itu pasti kan ada tujuannya ya, dan untuk tujuannya itu kira-kira apa sih untuk Saudara Filza nih sekarang? Jadi tuh tujuan dari ekstraksi cair-cair itu meliputi beberapa aspek penting dalam proses pemisahan zat dari campuran. Tujuannya itu pertama adalah memisahkan zat terlarut berdasarkan kelarutan antara zat terlarut dan pelarut. Kedua, untuk memilih pelarut yang tepat yang dapat melarutkan zat yang diinginkan tanpa melarutkan komponen lain dalam campuran. Yang ketiga itu meningkatkan efisiensi proses. Dan keempat, mengurangi sensitivitas terhadap suhu. Jadi salah satu tujuannya itu, jadi tujuan dari ekstraksi cair-cair itu ada cukup beragam juga ya, dari memisahkan dan memilih sampai meningkatkan efisiensi sampai mengurangi sensitivitas suhu. Dan kira-kira masih dalam ekstraksi cair-cair ini dia tuh punya prinsip kayak gimana sih? Bisa dijelaskan lebih lanjut untuk Filza? Prinsipnya itu ekstraksi cair-cair itu kan pemisahan senyawa yang mempunyai perbedaan kelarutan pada dua pelarut yang berbeda. Dalam hal ini, ekstraksi cair-cair digunakan untuk memisahkan satu atau lebih senyawa menggunakan dua pelarut yang tidak saling campur, di mana senyawa akan terdistribusi di antara dua fase sesuai dengan derajat kelarutannya yang kemudian masing-masing jenuh dan terjadi pemisahan. Prinsip distribusi ini juga didasarkan pada distribusi zat pelarut dengan perbandingan tertentu antara dua zat pelarut yang tidak saling tercampur. Batasannya adalah zat terlarut dapat ditransfer pada jumlah yang berbeda dalam kedua fase terlarut. Teknik ini dapat digunakan untuk kegunaan preparatif, pemurnian, pemisahan, serta analisis pada semua kerja. Jadi dalam prinsipnya itu ada hal yang didasarkan pada distribusi zat terlarut dengan perbandingan tertentu, yang dimana supaya dua zat pelarut ini tidak saling bercampur. Nah, itu bisa dinamakan sebagai koefisien dari partisi, koefisien distribusi. Nah, kira-kira
koefisien partisi atau koefisien distribusi ini itu bisa dijelaskan lebih lanjut untuk Saudara Fitri? Oke, jadi selanjutnya ini ada koefisien partisi. Koefisien partisi atau koefisien distribusi adalah rasio konsentrasi zat terlarut di antara dua pelarut yang tidak saling bercampur. Nah, koefisien ini sangat penting karena kita menentukan seberapa baik zat terlarut akan berpindah dari satu pelarut ke pelarut lainnya. Nah, nilai koefisien inilah di mana C1 konsentrasi zat terlarut dalam pelarut pertama dan C2 adalah konsentrasi dalam pelarut kedua. Semakin tinggi nilai KK, semakin efisien proses ekstraksi karena menunjukkan bahwa zat terlarut lebih cenderung dalam pelarut kedua. Oke. Jadi dari tadi kita ini dalam definisi, tujuan, prinsip, sampai koefisien partisi itu kita bicara tentang pelarut nih dalam ekstraksi cair-cair. Kira-kira dalam ekstraksi cair-cair ini ada nggak sih pelarut-pelarut itu yang memiliki sifat tertentu? Jadi kan dia bisa dipisahkan dengan cara yang cukup maksimal. Kira-kira apa aja sih sifat dari pelarut ini untuk Saudara Filza? Bisa dijelaskan? Jadi tuh sifat pelarut itu kan penting karena dia sangat berperan dalam keberhasilan ekstraksi cair-cair ini. Jadi sifatnya itu pertama itu adalah kelarutan. Pelarut harus memiliki kemampuan melarutkan zat larut dengan baik untuk perpindahan massa yang efektif. Yang kedua itu kepolaran. Kepolaran pelarut mempengaruhi interaksi dengan zat larut. Zat polar lebih mudah larut dalam pelarut polar dan zat nonpolar lebih baik larut dalam pelarut nonpolar. Yang ketiga itu densitas. Perbedaan densitas antara kedua pelarut memungkinkan pemisahan fase setelah pencampuran. Terus yang keempat adalah stabilitas. Pelarut harus stabil secara kimia dan fisik selama proses ekstraksi untuk menghindari reaksi yang tidak diinginkan. Jadi pemilihan sifat pelarut terhadap sesuatu yang dilakukan itu cukup penting ya. Untuk selanjutnya itu kita setelah tahu definisi, tujuan, prinsip, dan beberapa sifat dari pelarut itu, kira-kira apa sih sistem yang digunakan dalam ekstraksi cair-cair? Kira-kira itu ada apa aja sih dalam sistem ekstraksi cair-cair itu untuk Saudara Filza? Jadi dalam ekstraksi cair-cair itu kan ada dua macam sistem penggunaan. Yang pertama itu adalah kromatografi fase normal, di mana fase geraknya itu non-polar, contohnya itu kayak heksana, isopropil, ether. Terus fase diamnya itu yang sangat polar, contohnya itu air. Digunakan untuk memisahkan senyawa polar sebab senyawa polar akan tertahan lebih lama di dalam kolom yang polar. Dan senyawa yang non-polar itu akan keluar lebih awal dari dalam kolom. Terus yang kedua itu ada kromatografi fase terbalik. Fase geraknya itu polar, contohnya itu air, dan fase diam itu non-polar, contohnya itu hidrokarbon oktadekana. Digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa non-polar. Oke, jadi ada perbedaan ya dalam sistem penggunaan ekstraksi cair-cair ini seperti kromatografi fase normal dan fase terbalik dengan fase gerak dan fase diam serta kegunaan yang berbeda-beda. Jadi untuk selanjutnya ini setelah kita tahu nih sistem dari penggunaan ekstraksi cair-cair, seperti kan fase geraknya yang beda-beda, seperti fase normal itu kita makainya heksana dan untuk fase terbalik itu kita pakainya air. Sekarang kita bahas ke penerapannya. Gimana sih cara penerapan ekstraksi supaya mendapatkan hasil yang maksimal itu untuk Saudara Fitri? Oke, untuk mendapatkan ekstraksi yang baik itu kita punya penerapan ini. Ekstraksi itu banyak digunakan sebagai komplementer atau tambahan di samping distilasi. Ekstraksi ini diperlukan terutama bila proses distilasi akan membutuhkan panas dalam jumlah terlalu besar. Contohnya bila volatilitás mendekati 1. Nah, terus yang kedua bila pembentukan azeotrops menghambat pemisahan yang dalam distilasi. Nah, yang ketiga, bila ingin menghindari pemanasan terhadap suatu zat. Terus yang keempat, bila komponen yang hendak dipisahkan sangat berbeda sifat-sifat kelarutannya. Jadi begitu ya proses dari penerapan ekstraksinya. Jadi jika proses destilasi itu butuh panas dalam jumlah yang besar, jadi seperti volatilitas mendekati 1.
atau bila pembentukan azeotrop menghambat pemisahan dalam distilasi dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya itu kan tadi kita sudah sempat membahas dari koefisien partisi nih. Sekarang kita bahas dari lawannya nih, koefisien distribusi. Kira-kira bisa dijelasin nggak untuk saudara Filza apa sih koefisien distribusi itu? Jadi koefisien distribusi itu dalam ekstraksi cair-cair itu mempunyai rumus. Rumusnya itu adalah CO per Ca, di mana CO itu adalah konsentrasi solut pada pelarut organik dan Ca itu konsentrasi solut pada pelarut air. Tetapan distribusi ini dinyatakan dengan persamaan itu, CO per Ca. Begitu. Oh, jadi ini kita sudah mulai masuk ke perumus-rumusan nih ya. Jadi kalau dalam koefisien distribusi itu kita kan harus menentukan dari faktor pisahannya ya, atau FP. Kira-kira dari koefisien distribusi tersebut, cara untuk menentukan faktor pisahnya tuh kayak gimana sih untuk saudara Fitri? Bisa dijelaskan? Oke, untuk mencari faktor pisah itu kan dari nilai koefisien distribusi tersebut dapat untuk menentukan faktor pisah. Nah, itu rumusnya itu FP sama dengan KD1 dibagi KD2. KD1 itu sendiri koefisien distribusi unsur 1, dan untuk KD2-nya itu koefisien distribusi unsur 2-nya. Nah, selanjutnya tuh efektivitas dalam proses ekstraksi dapat dinyatakan dengan persen solut yang terekstrak yang dapat diperoleh dengan persamaan. Nah, itu rumusnya E sama dengan MX dibagi M dikali 100%, dengan MX itu sendiri massa terekstrak, M-nya itu massa umpan mula-mula, dan E-nya itu efisien ekstrak, dalam satuannya itu persen. Oke, itu untuk tadi koefisien partisi dan koefisien distribusi yang melibatkan beberapa rumus yang ya sepertinya mudah dihafal. Dan kita kembali kepada mungkin penjelasan-penjelasan yang di awal tadi. Kita kembali seperti ekstraksi cair-cair. Kira-kira ekstraksi cair-cair ini ada jenis lain nggak sih? Kayak apakah ekstraksi tunggal kah atau kayak gimana kira-kira? Bisa dijelasin nggak ada apa aja sih jenis-jenis dari sistem ekstraksi cair-cair itu untuk saudara Filza? Silakan. Jadi itu jenis-jenis ekstraksi cair-cair itu ada 3. Pertama tuh ekstraksi tunggal. Itu tuh proses ekstraksi yang sederhana di mana larutan umpan dicampur dengan pelarut sekali dalam satu wadah. Setelah pengadukan yang cukup, 2 fase cair akan terpisah. Fase pertama umumnya itu fase air, berisi sebagian besar senyawa yang tidak larut dalam pelarut. Terus fase kedua itu fase organik, mengandung senyawa yang diekstraksi. Nah, yang kedua itu ekstraksi bertingkat. Ekstraksi bertingkat itu tuh adalah melarutkan bahan atau sampel dengan menggunakan pelarut 2 atau lebih. Dilakukan secara berturut-turut, dimulai dari pelarut nonpolar, lanjut dengan semipolar, terus dapat menghasilkan rendaman dalam jumlah besar dengan senyawa yang berbeda tingkat kepolarannya. Terus yang ketiga itu ada ekstraksi kontinu. Ekstraksi ini tuh menggunakan perangkat khusus seperti sohlet atau kolom ekstraksi cair-cair. Dalam metode ini tuh larutan umpan dan pelarut diumpankan terus-menerus ke dalam alat, dan proses ekstraksi terjadi secara simultan. Keunggulan dari ekstraksi itu efisiensi tinggi karena pelarut terus-menerus bersirkulasi. Terus cocok untuk skala besar dan industri. Oke, untuk jenis-jenis sistem ekstraksi cair-cair itu sudah dijelaskan oleh saudara Filza tadi ya. Ada 3 jenis-jenis ekstraksi cair-cair itu seperti ekstraksi tunggal, ekstraksi bertingkat, dan ekstraksi kontinu dengan cara yang berbeda-beda dan juga memiliki keunggulannya sendiri. Seperti tadi dijelaskan, ekstraksi kontinu itu ada keunggulannya seperti cocok untuk skala besar dan industri, atau efisiensi tinggi karena pelarut terus-menerus bersirkulasi.
Sekarang dari jenis-jenis yang tadi disebutkan dan dijelaskan itu kira-kira tahapan dalam ekstraksi cair-cair itu ada apa aja sih? Boleh deh tolong dijelaskan untuk saudara Fitri. Oke, jadi ekstraksi cair ini mempunyai tahapan. Yang pertama itu ada pemilihan pelarut. Pemilihan pelarut merupakan langkah awal yang krusial dalam ekstraksi cair-cair. Pelarut harus memiliki kemampuan tinggi untuk melarutkan komponen yang diinginkan tanpa melarutkan komponen lain yang tidak diinginkan. Kriteria pemilihan pelarut mencakup yang pertama ini tinggi kelarutan komponen target dalam pelarut, yang kedua rendahnya kelarutan komponen lain dalam pelarut, yang ketiga kemudahan dalam pemisahan pelarut dari produk akhir, yang keempat biaya yang relatif murah dan ketersediaan pelarut. Nah, tahapan yang kedua ini ada pencampuran fase. Setelah pelarut dipilih, langkah berikutnya adalah mencampurkan fase yang mengandung komponen target dengan pelarut. Proses ini biasanya dilakukan dengan cara mengocok atau mengaduk campuran secara intensif untuk memastikan bahwa komponen target larut ke dalam pelarut. Membentuk dua fase yang berbeda, fase ekstrak yang mengandung komponen terlarut dan fase rafinat yang mengandung sisa campuran asli. Nah, tahapan yang ketiga ini ada pemisahan fase. Pemisahan fase ini setelah pencampuran, fase-fase tersebut perlu dipisahkan. Nah, proses pemisahannya ini tuh dilakukan dengan membiarkan campuran diam agar kedua fase dapat terpisah secara gravitasi. Nah, fase yang lebih ringan akan berada di atas. Nah, sedangkan fase yang lebih berat akan berada di bawah. Nah, teknik ini tuh pemisahan dapat dilakukan menggunakan corong pemisahan atau metode lain yang sesuai. Nah, untuk tahapan yang keempat itu ada pemurnian hasil. Tahapan terakhir itu pemurnian hasil ekstraksi, di mana komponen target yang telah terlarut dalam pelarut perlu dipisahkan dari pelarut itu sendiri. Nah, metode ini tuh metode pemurnian dapat mencakup penguapan, pengendapan, atau teknik lain seperti distilasi untuk mendapatkan produk akhir yang murni. Nah, selain itu pelarut yang akan digunakan dapat didaur ulang untuk digunakan kembali dalam proses ekstraksi berikutnya nih. Oke, jadi dalam tahapan ekstraksi cair-cair itu emang nggak sembarangan ya untuk teman-teman. Jadi ada beberapa tahap yang harus dilakukan dan sesuai dengan apa yang ingin diekstrak agar mendapatkan hasil yang maksimal, seperti dalam pemilihan pelarut, terus ada pencampuran fase, ada juga pemisahan fase sampai pemurnian hasil di tahap akhir tadi. Nah, kira-kira dalam tahapan tadi itu kan beberapa disebutkan ya, alat yang digunakan itu bisa dengan corong atau dengan peralatan lainnya. Nah, kira-kira bisa dijelaskan lebih lanjut nggak sih peralatan apa aja sih yang dipakai dalam ekstraksi cair-cair ini? Silakan Saudara Filza. Jadi itu alat-alat yang digunakan dalam ekstraksi cair-cair itu ada corong pemisah. Nah, fungsinya itu memisahkan dua fase cair yang tidak saling tercampur setelah proses ekstraksi. Nah, yang kedua tuh kayak ada beaker glass. Nah, itu tuh sebagai wadah untuk mencampur larutan awal dan pelarut sebelum dipindahkan ke corong pemisah. Terus yang ketiga tuh ada gelas ukur. Dia berfungsi sebagai mengukur volume larutan umpan dan pelarut ekstraksi dengan presisi sebelum pencampuran. Terus yang keempat itu ada pipette volume. Dia itu mengukur volume pelarut atau larutan dengan presisi untuk ekstraksi yang terkontrol. Terus yang terakhir itu ada alat seperti alat khususnya ya, ekstraksi cair-cair. Jadi itu kayak berfungsi melindungi operator dari uap pelarut organik yang mudah menguap atau toksik selama proses ekstraksi. Oke, jadi itu dia tadi alat-alat yang digunakan ya, cukup beragam juga. Karena ekstraksi cair-cair ini mungkin bisa dilihat dari yang seperti yang tadi dijelasin, tahap-tahapannya ada apa aja, jenis-jenisnya ada apa aja. Jadi kita nggak cuma perlu satu alat doang, tapi ada beberapa alat yang diperlukan. Dan seperti yang dijelaskan dari tadi yang sebelumnya itu, kita nih milih banyak pelarut, milih alat-alat yang banyak yang digunakan. Kira-kira faktor apa aja sih yang mempengaruhi dari ekstraksi cair-cair ini? Boleh dijelaskan untuk Saudara Fitri?
Oke, jadi ekstraksi cair-cair ini tuh ada aja faktor yang mempengaruhinya itu. Yang pertama itu ada perbedaan densitas pelarut. Dua pelarut yang digunakan harus memiliki perbedaan densitas yang cukup besar atau memudahkan pemisahan lapisan setelah pengadukan. Nah, yang kedua itu ada pH larutan. pH dapat mempengaruhi kelarutan senyawa tertentu dalam pelarut, terutama senyawa ionik atau senyawa yang bergantung pada protonasi atau deprotonasi. Nah, yang ketiga itu ada waktu kontak. Waktu kontak itu waktu pengadukan atau kontak antara dua fase cair memengaruhi sejauh mana senyawa dapat berpindah ke pelarut. Yang keempat, ada rasio volume pelarut, yaitu rasio antara volume larutan umpan dan pelarut ekstraksi memengaruhi efisiensi proses. Nah, yang kelima itu adanya zat pengotor. Zat pengotor dalam pelarutan dapat bersaing dengan zat target untuk larut dalam pelarut ekstraksi. Hal ini menurunkan efisiensi ekstraksi. Nah, yang keenam itu ada emulsi. Pembentukan emulsi dapat menghambat pemisahan fase cair-cair. Nah, faktor-faktor yang memicu emulsi pengadukan berlebihan, komponen senyawa yang memiliki sifat surfaktan. Nah, yang ketujuh itu ada tekanan. Pada beberapa sistem tertutup, tekanan dapat memengaruhi kelarutan senyawa dalam pelarut, terutama untuk senyawa yang mudah menguap. Nah, yang ke-8 ada suhu. Nah, suhu ini tuh yang mempengaruhi kelarutan zat dalam pelarut serta viskositas cairannya. Oke, jadi faktornya itu banyak juga ya untuk mempengaruhi ekstraksi cair-cair tadi. Seperti ya kita bisa dengar tadi dari perbedaan densitas, rasio pelarut, waktu kontak, bahkan sampai suhu hingga tekanan pun sangat mempengaruhi ya dari faktor untuk ekstraksi cair-cair ini. Oke, kira-kira dari tadi kita bahas itu ekstraksi cair-cair nih. Kita udah bahas definisi, udah bahas tujuan, prinsip, bahkan sampai peralatannya juga kita bahas. Kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari ekstraksi cair-cair ini? Kan yang kita tahu itu ada banyak ekstraksi ya. Dan yang kita bahas di sini adalah ekstraksi cair-cair. Kira-kira ada apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari ekstraksi cair-cair ini? Boleh dijelaskan untuk Saudara Filza? Jadi itu ekstraksi cair-cair itu kan punya kelebihan sama kekurangan. Kalau kelebihannya itu pertama ada selektivitas tinggi. Dengan memilih pelarut yang tepat, senyawa tertentu dapat diekstraksi secara selektif dari campurannya. Yang kedua itu ada proses relatif yang sederhana. Ekstraksi cair-cair dapat dilakukan dengan peralatan dasar seperti corong pisah atau dengan alat yang lebih kompleks untuk skala besar. Contohnya itu soflet. Terus yang ketiga itu efisien untuk pemisahan senyawa sensitif. Tidak melibatkan suhu tinggi sehingga ECC ini tuh cocok untuk senyawa yang sensitif terhadap panas seperti protein atau enzim. Yang keempat itu cocok untuk campuran kompleks. Dia efektif untuk memisahkan senyawa dalam larutan yang mengandung banyak komponen. Terus kekurangannya tuh pertama itu biaya pelarut yang tinggi. Penggunaan pelarut organik tertentu dapat mahal, terutama jika jumlah yang dibutuhkan besar. Terus yang kedua itu pelarutnya berbahaya. Beberapa pelarut organik bersifat toksik, mudah terbakar atau berdampak buruk pada lingkungan. Yang ketiga itu memerlukan pemilihan pelarut yang tepat. Pemilihan pelarut yang tidak cocok dapat menurunkan efisiensi ekstraksi atau bahkan menyebabkan pencampuran pelarut. Terus yang keempat itu proses pemisahan pasenya itu memakan waktu. Proses pemisahan fase cair-cair kadang membutuhkan waktu lama untuk mencapai keseimbangan. Oke, itu dia tadi untuk kekurangan dan kelebihan ekstraksi cair-cair. Ya, jadi kelebihan juga ada kekurangan ya. Jadi ya bisa dipilih sendiri dari teman-teman. Kira-kira kalau mau bikin ekstrak itu kita pakai ekstraksi cair-cair kah, atau ekstraksi cair padat kah, atau ekstraksi lainnya, itu bisa dilihat karena ada kelebihan dan kekurangannya. Seperti kelebihan dalam ekstraksi cair-cair ini itu ada selektivitas yang tinggi, tapi dia juga punya kekurangan seperti biaya pelarut yang tinggi, dan itu pun pelarutnya pun berbahaya. Tapi dalam kelebihannya ekstraksi cair-cair ini cocok untuk campuran kompleks.
Oke, jadi ya bisa dipilih dan ditentukan sendiri oleh teman-teman. Kira-kira mau pakai ekstraksi apa nih yang akan digunakan sebagai cara untuk mengekstrak. Oke, sepertinya sudah selesai dalam podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Saudara Fitri dan Saudara Filza, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mungkin sekian dari kami, pembahasan tentang ekstraksi cair-cair. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.